Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Dan di sini aku akan menceritakan tentang rumah tangga yang sudah hambar, guys. Jadi kali ini dan ada kesempatan untuk aku bercerita ke kalian. Dan sebelum kalian mendengar ceritaku, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya, guys ya, agar kalian bisa berbagi dan mengambil sisi positifnya dengan adanya cerita ini. Oke guys, kita mulai ceritanya. Kopinya mas, ujar Melati seraya meletakkan secangkir kopi panas di meja makan. Jawab Atar tanpa membuka mulut, apalagi menoleh pada istrinya yang sudah bangun sejak pukul 4 pagi. Wah, jam 4 pagi loh guys, gila banget, jam 4 pagi udah bangun. Melati hanya bisa menghela nafas panjang. Sudah biasa ya hadapi sikap dingin suaminya yang berubah sejak 3 tahun yang lalu. Mas, sarapannya dimakan, tegur Melati. Ibu sudah kamu kasih makan, tanyanya. Ibu sudah mandi dan sarapan, sudah minum obat juga. Sekarang berjemur di depan sama Zio. Atar merogoh sakunya, kemudian pria ini mengeluarkan sejumlah uang. Ini uang sepertinya bisa untuk 1 bulan. Jadi si Atar ini tuh memberi uang ke istrinya dan dia bilang biasanya cukup untuk 1 bulan. Dengan perasaan bercampur aduk, Melati mengambil uang yang berjumlah 2.500.000 tersebut. Padahal gaji Atta sebagai seorang karyawan tetap di salah satu perusahaan swasta cukuplah besar, sekitar 7 juta rupiah. Tapi pria ini selalu menjatah Melati segitu dengan alasan harus ditabung demi masa depan Zio, anak mereka. Tanpa menyentuh kopi dan sarapan, Atta pun berangkat bekerja, bahkan tanpa berpamitan dengan Melati. Kehidupan Melati cukup sulit karena ia harus mengurus anaknya yang baru berumur 2 tahun setengah serta ibu mertuanya yang mengalami sakit stroke sejak 3 tahun yang lalu. Dari luar terdengar suara teriakan dari ibu mertuanya yang bernama Wiwin. Kerap kali Melati makan hati karena sang ibu mertua memiliki perangai yang buruk, bahkan terkadang ia suka mengadu yang bukan-bukan pada Atar hingga membuat suami istri ini sering bertengkar. Bodoh, menantu bodoh, menantu kurang ajar, kamu mau aku mati kepanasan, hah? Sumpah, serapah seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari Melati. Maafkan Melati bu, ucap Melati sambil mendorong kursi roda masuk ke dalam rumah. Aku ingin tidur, ketusnya. Tangan sekuat tenaga Melati mengangkat Bu Wiwin, memindahkan ke atas kasur. Sebenarnya Bu Wiwin memiliki 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki, yang tak lain adalah Atar. Tetapi sejak Bu Wiwin sakit, kedua anak perempuannya seperti lepas tanggung jawab dan menghibahkan semua tanggung jawab kepada Melati. Bunda Zio lapar, keluh bocah ini membuat Melati baru ingat jika ia belum memberi makanan ke anaknya. Belum sempat ia beristirahat dari memindahkan ibu mertuanya yang cukup berat, sekarang ia harus mengurus anak semata wayangnya. Anak bunda, bisakah makan sendiri? Bunda harus mencuci pakaian. Zio hanya mengangguk. Melati pun tersenyum senang. Wanita ini bergegas pergi mencuci pakaian secara manual karena memang di rumah ini belum ada mesin cuci. Pakaian dan kain milik Bu Wiwin sangatlah bau, tapi dengan ikhlas Melati mengerjakan semuanya. Bunda, minum, teriak Zio dengan suara yang menggema. Dengan cepat Melati mengambilkan air minum untuk anaknya. Setelah itu kembali melanjutkan mencuci baju. Tetapi sebelum lama ia mencuci, Bu Win sudah berteriak memanggilnya. Dengan langkah tergopoh-gopoh Melati masuk ke kamar ibunya. Ada apa Bu? Tanya Melati. Aku pengen buang air besar. Melati menghela nafas panjang. Dengan cepat wanita ini menuntun ibu mertuanya menuju kamar mandi yang untungnya ada di dalam kamar. Seperti biasa Melatilah yang akan membersihkan semuanya, tetapi tetap saja terkadang apa yang dia lakukan masih dipandang salah oleh seorang suami dan mertuanya.
Setelah selesai, Melati kembali melanjutkan mencuci pakaian. Setelah membilas dan memerah langsung ia jemur. Masih ada pekerjaan rumah menumpuk yang lain. Meskipun lelah, tapi Melati tetap mengerjakannya. Singkat cerita, sore pun menjelang Atar baru saja pulang bekerja. Tubuhnya lelah, matanya juga mengantuk. Masuk ke dalam rumah, emosinya sedikit terpancing saat ia melihat mainan anaknya berhamburan. "Melati!" panggil Atar dengan nada tinggi. Dengan setengah berlari, Melati keluar dari dapur. "Rumah berantakan, ngapain aja kamu seharian? Enak-enakan banget, santai-santai aja. Cepat bersihkan!" Tidak mau menambah, Melati langsung membersihkan mainan anaknya yang berserakan. "Atar!" panggil Bu Wiwin. Dengan perasaan lesu, Atar menjawab kemudian masuk ke dalam kamar ibunya. "Ada apa, Bu?" "Istri kamu itu bodoh dan dungu. Ibu mau makan buah jeruk dari pagi nggak dibeliin, gimana sih?" "Melati!" panggil Atar. Melati hanya bisa menghela nafas panjang. Wanita ini pun masih ke dalam kamar. "Ya Mas, ada apa?" "Ibu aku mau makan jeruk, kenapa nggak kamu beliin?" "Loh, ibu nggak ada ngomong mau makan jeruk, kalau ngomong ya aku beliin Mas." "Alah, bohong tuh, dia bilang nggak punya uang." Seperti biasa Bu Win akan menuduh menantunya itu guys. Atar menggaruk kepalanya tak gatal. Ia sebenarnya tahu jika ibunya berbohong, tapi entahlah kenapa pria lebih suka memarahin istrinya dan lebih membela kepada ibunya. "Kamu jangan lupa, uang yang aku kasih ada hak untuk ibu juga. Cepat belikan," titah Atar. "Itu mainan bersihin dulu, aku muak melihatnya." "Iya Mas." Melati pun kembali mengemasi mainan anak-anaknya. Setelah itu pergi ke toko buah untuk membeli buah. Melati sendiri sebatang kara, meskipun ia memiliki saudara, tapi semua di luar kota. Kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Pulang dari membeli buah, Melati harus memandikan anaknya, kemudian menyiapkan kopi untuk suaminya setelah memasak untuk makan malam. Sebelum makan malam, barulah Melati mandi ya guys. Gelapnya malam adalah waktu yang paling disukai Melati karena ia bisa mengistirahatkan tubuhnya yang lelah. Seperti malam sebelumnya, Atar akan tidur menghadap tembok dan tidak mau melihat wajah sang istri. Jujur saja, dalam benak Melati ia sangat merindukan suaminya yang hangat dan selalu mencumbunya setiap malam. Tapi sejak melahirkan Zio, jarang sekali Atar meminta jatah, bahkan terkadang sebulan cuma 2-3 kali saja. Kehidupan rumah tangga dan ranjangnya sangat hambar, tetapi Melati tidak berani mengungkapkan keluh kesahnya pada seorang suami. Semua ia pendam sendiri, rasa sakit dan lelah tanpa bercerita kepada siapapun. "Mas, kamu tuh sebenarnya rindu nggak sama aku?" tanya Melati yang setiap malam hanya bisa menatap punggung suaminya. "Aku lelah Melati, seharusnya kau mengerti akan hal itu. Aku bekerja seharian, bukannya main kamu mah enak-enakan di rumah seharian." Ucap Atar sangat melukai hati Melati. Tanpa terasa setetes cairan bening membasahi pipi buru-buru Melati usap. Wanita ini tidak berharap banyak. Ia pun memejamkan mata berharap esok kehidupannya kembali seperti semula pada awal menikah. "Kamu itu kalau pergi harus pakai masker mulut. Lihat jerawat kamu, banyak banget. Aku malu dan geli melihatnya," ucap Atar yang sekali lagi sangat melukai hati Melati. Melati tidak menjawab. Wanita ini hanya sibuk menata hati yang terasa sakit. Bukan tidak ingin mengurus diri, tapi dia segi waktu dan materi sangat tidak cukup karena kebutuhan ibu mertuanya jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan Melati dan Zio. Oke, situ ceritanya kayak rumah tangga sudah hambar gitu loh guys. Ya gimana mau Melati mau cantik kalau kalau suaminya tuh mengasihinya cuma 1 bulan 2.500.000, cukup apa loh buat bayar listrik dan lain-lain, itu kurang woi. Tapi sang suami tuh bangsat banget ya guys.